asal aja atau kali ini kan pasti viral semua kan? Alhamdulillah. Terkadang kita lihat ceritanya menarik gak sih mas? Apakah berita ini orang mau share sebenarnya? Lu kalau misalnya share sebuah video, pasti antara video itu lucu banget, atau video itu bermanfaat banget, atau video itu sedih banget, atau video itu bikin lu marah banget. Jadi kalau misalnya kita lihat emosinya nggak ada nih, gitu istilahnya agak susah. Terus gimana cara ngemitigasinya kalau ya elah ini mah pasti nggak ditonton? Aduh, gue takut kalau ngomong ini nih. Hah? Jadi Kenapa? dulu pernah ada. Kita kasih solusi. Ini yang gue cari-cari, homeless media. Kalau gue ngomongnya homeless media sih, media zaman sekarang JKT Go. Halo. Jakarta Go. Jakarta Go. Ya, jadi media yang katanya Cina banget ya. Dulu lah, sekarang ya udah enggak lah. Ian ketemu lagi kita Ian. Seru banget ya. Jadi gimana sih bisnis media? Kan sekarang eranya kan apa ya? Digital banget. Digital banget. Terus ujung-ujungnya juga dikonversikan ke jualan. Orang lebih percaya sama media-media daripada gue yang ngomong misalnya. Enggak lah. Iya kan karena kan proven kan. Lo iya dong media-media kayak semacam, lu ngomongnya JKT Go atau Jakarta Go? Jakarta Go aja lebih gampang. Jakarta Go ya. Ike Jakarta Go dan lain sebagainya itu kan apa ya? Ya ini kan kayak sumber informasi. Jadi mau nggak mau orang tuh jadi percaya. Dan ini bagaimana bisnisnya ini seru sekali ya. Masih oke, masih banyak lah yang aneh-aneh. Kegoblokan Anfaedah, Aureceh lah. Kan gitu-gitu kan. Iya memang. Dan banyak ditunggangin sama politik loh bro. Ya kita nggak berani lah masuk ke sana. Maksudnya semua orang punya pandangan berbeda-beda kan kalau soal politik. Cuma kalau soal informasi kan, at least apa informasinya pasti cuma dari satu sisi aja sebenarnya. Yakin gue bukan ya. Udah lama kerja sama Golkar. Hah? Itu kuning. Anjay. Mulai penggiringan opini. Terlalu masuk jurang. Mulai penggiringan opini. Ya lu kan bisa klarifikasi apakah punyanya Pak Bahlil apa enggak, kan itu ngomong kan. Enggak lah. Jadi dulunya kan parah banget ya kondisi lu. Sebenarnya nggak parah sih, tapi gue denger cerita dari tim gue udah ngeriset kan, merintis lah. Ya. Sampai akhirnya lu punya Jakarta Go, omsetnya, revenue-nya juga. Titik. Yang ditunggangin kayak begini kan bisa jadi bayaran ya bro. Gimana? Klinik gigi, klinik kecantikan. Ya itu beberapa teman-teman endorse lah, percayain kita buat promoin bisnisnya gitu. Dan enak rapi ya. Kalau Fadil Jadi ngomong, Tasya Farasya ngomong, udah pasti ala paling endorse. Kalau media kayak begini kan bapak-bapak ID gitu kan. Tapi ada comes with a certain challenge juga, Mas. Apa challenge-nya? Banyak ada orang di setiap video pasti kita selalu preview ke tim kita, kayak bagus ya sih. Kita tuh nggak mau itu video terlihat terlalu iklan sebenarnya. Personally gue nggak suka, karena gue juga nggak gitu suka nonton video yang terlalu kayak nggak memberikan informasi yang enak untuk dicerna. Saya bagi gue, kemarin gue baru discuss sama tim gue, kita nggak masalah kan sebenarnya nonton iklan gitu. Cuma apakah iklannya enak untuk disantap aja sih sebenarnya. Iya. Ya, that's what we're trying to do sih sebenarnya di JKT Go. Mempromosikan dengan cantik istilahnya gitu. Karena musuh terbesar tayangan atau media iklan bro. Lu nonton TV nih, lapor Pak misalnya. Coba Tiara, begitu iklan kamu ngapain? Tuh ganti channel. Iya. Ini gue nggak janjian loh ya, emang kayak begitu. Atau kencing, atau ngambil cemilan, atau ke dapur ya nggak sih? Pasti. Atau ngecek ganti channel. handphone. Nggak ada yang wah iklan nih ditontonin gitu. Maksudnya itu musuh terbesar. Jadi lu sebagai media, lu sebagai TV kan, ceritanya kan TV nih. Benar. Gimana caranya bikin orang tuh jadi kayak kejebak Iya benar, untuk nonton terus itu sih challenge-nya. Tapi ya memang sekarang kan tim kita alhamdulillah udah ada 7 orang, dan masing-masing tuh aja ada personality-nya. Kalau misalnya dirimu lihat di yang klinik dokter gigi ini, misalnya namanya Dodo nih gitu. Ternyata cewek-cewek dan cowok-cowok suka banget sama dia gitu. Ya udah, jadi kalau misalnya let's say kita mempromosikan seseorang, kita harus lihat dulu nih talent kita yang paling cocok siapa sih. Apakah believable gak sih tim kita ini merepresentasikan produk ini sebenarnya. Wih, lu 7 orang apa aja bro? Itu konten semua. Semuanya konten? Konten. Karena Irit kita harus bagi tugas mas. Apa aja sih? So basically mereka konten dan juga videographer. Jadi mereka yang tugasnya adalah keliling ke seluruh Jakarta setiap hari untuk cari tempat-tempat dan aktivitas yang keren-keren sebenarnya. Oke, mundur ya bro ya. Kita bahas dari masa lo ngebangunnya Jakarta Go gitu ya. Jadi lu background lu apa sih?
Penulis di majalah. Pas nih berarti. Benar. Majalah apa dulu? Dulu namanya High End kalau tahu. Tahu lah. Terus Grupnya MNC. Sama MR. MNC. Enggak, nama manajemen SMN. Ada SMN. Ada ya? Ditambah. Oh iya ada. Iya. Star Multimedia Nusantara kalau nggak salah. Betul. Bagaimana Pak Hari? Hafalkan? Iya benar. Ibu Liana ya? Iya, Ibu Liliana. Iya. Gitu. Terus habis itu gue pindah ke Tatler, majalah Indonesia Tatler. Oke. Kurang lebih segmennya sama. Cuma basically kerjaan gue setiap hari adalah cari restoran yang seru gitu. Jadi ketika teman-teman tahu gue itu kerjanya seperti itu setiap hari, pasti setiap minggu tuh ditanya nih di teror. Kemana ya? Dulu kan entertainment tahun 2013 kita mulai kan nggak banyak kayak sekarang kan Mas gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue kepikiran, lucu juga ya kalau bikin JKT Go gitu. Oke. Tapi ini sih alhamdulillah juga jalan Tuhan lah ya Mas. Kalau gue lihat sebenarnya tuh waktu kita mulai tuh kita lagi bikin website. Terus habis itu website lama banget buat dibikin. Kan zaman dulu nih Mas, 2013 butuh 4 bulanan lah buat jadi. Ya udah kita masukin semua informasi yang kita udah dapetin di Instagram. Terus Instagram naik tuh di saat itu. Ya udah kita kebawa sampai sekarang gitu. Oh oke. Dan waktu lu kepikiran buat Jakarta Go atau JKT Go ini, memang sendirian dan lu ngeliat bahwa sekarang pada tutup tuh kan, maaf ya, High End, High Magazine, itu kan pada tumbang semua kan, di era-era transisi ke digital gitu ya. Gara-gara itu atau gimana? Lu ngeliat ini kan mindahin majalah fisik ke digital. Kan sebetulnya kan kalian-kalian ini kan. Menurut gue sih preference orang ngebaca. Tapi jujur gue masih suka banget Mas majalah. Setiap minggu tuh gue pasti beli majalah baru. Karena memang gue orangnya suka buku fisik sebenarnya. Cuma mungkin konten yang ditampilkan sekarang harus berbeda kalau mau ngalahin media digital misalnya gitu. Jadi harus ada komunitas yang di-serve kontennya apa sih gitu. Baru lu bisa dari majalah fisik sendiri yang kuat gitu. Itu opini gue sih sebenarnya. Emang masih ada majalah sekarang? Masih ada beberapa sih Mas. Apa? Sekarang masih, kayak kemarin gue lihat majalah kayak Home Decor, L. Masih ada? Masih ada sebenarnya. Kayak majalah anak muda tuh, Hai nggak ada dong. Hai udah tutup kan? Hai Magazine. Oh, not sure. Tapi dulu Hai sih pasti baca terus gak sih kita? Baca nggak sekarang? Gak tahu deh Mas. Kan kalau nggak salah kemarin sempat ada deklarasi, koreksi kalau saya salah ya. Terus Aneka Yes udah nggak ada kali. Ada. Tapi kayak majalah senior Cosmopolitan gitu masih ada deh. Dewi. Emang iya? Masih ada. Grup Merah itu masih beberapa ada yang masih going strong. Karena menurutku yang mereka sajikan juga berbeda dengan konten-konten online mereka gitu. Makanya I think kalau kita bandingin majalah Indonesia dan majalah yang di luar itu beda banget. Kalau majalah di Amerika kan banyak banget kan Mas yang masih kuat banget sebenarnya. Nah itu kenapa ya? I think prestige yang dimiliki orang luar tuh berbeda deh. Untuk ditampilin di sebuah majalah gitu. Kalau nggak tahu sih, itu yang gue lihat sih Mas sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti semuanya sekarang udah beralih ke majalahnya adalah lewat digital. Gini handphone gitu enggak? Menurut gue kontennya gitu. Kalau mereka nggak suka konten majalah ya mereka pasti cari yang lain sebenarnya. Tapi jujur nggak bohongin hati bahwa majalah fisik udah dying kan? Iya, sadly. Tapi I still think there's room for growth sih. Asal ditweak dengan benar gitu. Oke. Waktu itu modal berapa? Akhirnya kepikiran pas di Jakarta Go tahun? 2013. Oh, ini udah dari tahun segitu? Iya, berarti udah 12 tahun. Wow. Lumayan ya. Itu Instagram awal-awal tuh 2010 ya Instagram ya? 2010. Tapi baru masuk jedar-jedor di Indo tuh 2013 Mas. Pas banget kita masuk di sini. Naik gitu. Modalnya apa sih waktu itu? Cuma kayak ini kan kita stok foto Mas. Stok foto ya. Lu terima kasih gini kayak enak banget ya bisnis homeless media begini gitu. Cuma tinggal nge-repost doang katanya. Lah kan gue yang bikin kontennya. Benar. Lu yang repost kan? Benar. Enggak, dulu seperti itu. Tapi setelah mulai kamera-kamera mirrorless yang keren-keren di mana semua orang udah bisa mulai foto sendiri, kita semacam dituntut untuk memberikan konten sendiri juga sebenarnya. Iya, jadi zaman dulu tuh gue yang benar-benar foto ke semua restoran, gue yang foto, terus habis gue yang interview, terus gue yang tulis, semuanya tuh gue gitu.
Ya tapi lama kelamaan ya kita harus adapt terus gitu. Kurasinya gimana kalau lu keliling restoran? Kalau menurut gue restoran ini legit, well prepared, maksudnya benar-benar true to their service ya, gue post aja sih mas gitu. Cuma kadang ada beberapa brand mungkin ya seperti peninggi, Ya. peninggi ya itu gue nggak bisa lah. Kenapa? Gitu. Gue nggak bisa memastikan legit dan originalitas sebuah produk itu kan. Jadi bahkan ada beberapa produk kesehatan yang mau masuk JKT Go, kita harus cek juga sertifikasinya. Ini udah BPOM belum? Ini udah legit belum gitu. Karena kita dipercaya untuk menawarkan informasi yang legit gitu. Bahkan kalau misalnya let's say nih, gue memasarkan sebuah event kayak biasa, apakah itu Natal atau mungkin nanti ada acara G-Expo gitu semuanya, ada misinformasi di caption gue aja, atau misalnya perubahan jadwal di venue-nya dan gue nggak info, gue tuh yang di teror tau mas di DM sama netizen. Karena mereka pikir kok JKT gue gak update sih. Gue bilang kan, wow, kan bukan kita yang memberikan venue ini, memberikan event ini gitu. Tapi itu juga harus gue perhatiin. Bahkan kadang gue juga harus langsung kontekan sama venue-nya kayak, ini kenapa ya gitu. Karena banyak-banyak yang nanya ke kita. Ya udah, as part of our service ya gue harus jelasin masing-masing ke semua netizen yang bertanya gitu. Iya ya. Dan ketahuan bahwa ini viral apa enggaknya gini, ketahuan ini bakal dimakan sama si penonton. Kita ngomong secara media-media yang ngomongnya, lu media apa sih namanya? Homeless media. Gue nggak tahu gue namanya apa sih. Homeless aja lah. Homeless lah ya. Homeless media. Ini kan ketahuan bahwa ini bakal viral. Lo tau gak sih kayak gitu-gitu? Kayak ada feeling kan, ada feeling iya, lihat gitu. Itu gue sih appreciate sih buat kawan-kawan homeless media nih. Kayak tiba-tiba mungkin ini nggak kita kenal gitu ya, secara kamera amatir gitu misalnya. Anak mukul ibunya marah ke anaknya, viral. Ya kan, penggerbekan perselingkuhan dalam hotel, gitu-gitu kan. Atau politikus ini, anggota atau oknum anggota DPR ini gitu. Maksud gue tuh kalian tuh ngukurnya kan cepet-cepetan, ikut-ikutan atau gimana sih kalian ini? Kadang ada masanya dimana kita harus ikutan, kadang ada masanya nggak boleh ikutan. Wah, ini menarik nih. Yang ikutan dulu ya. Oke. Jadi terkadang ada beberapa temen gue yang suka nanya, Yan, kayak misalnya ada satu tempat ngopi nih, lagi ngetren di GBK. Kok JKT gue nggak masukin sih? Kenapa Jakarta gue nggak masukin? Semua orang udah pada masukin. Gue bilang, ya semua orang udah masukin, ngapain gue harus masukin lagi gitu. Itu terkadang gue. Jadi kalau misalnya let's say ikut-ikutan itu, terkadang gue lihat konteksnya dulu sih mas. Kalau let's say kayak kemarin gue baru interview kucing Pak Presiden tuh, Bobby Kertanegara. Kayaknya ada deh kalau di scroll bawah. Jadi kemarin pas kita diundang itu, kita lihat dulu nih rame atau enggak yang diundang dan yang dapat kesempatan nih, yang ini nih. Lucu banget. Iya. Lah ya lu langsung turun. Iya. Terus kita dipilih lah, alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngomong sama si Bobby langsung. Wow. Nah ini menurut gue oke lah, ada potensi, kita coba aja. Karena yang diundang dan kesempatan ini tuh cuma 4 orang. Ya meskipun sama dengan yang lain, tapi cuma 4 media yang bisa kesempatan ngobrol. Ya udah dong, kita post aja. Karena limited kan, eksklusif lah gitu. Nah di saat itu gue harus ikutan juga gitu. Cuma kalau udah terlalu banyak ya jangan. Gitu sih. Jadi ketahuan bahwa ini viral, lu ikut-ikutan, cepet-cepetan. Dan gue penasaran sebenarnya. Yang pertama kalinya itu gimana tuh ngukurnya? Lu ikut-ikutan nih. Sama si media A, media B, media C gitu kan. Ya ini gak menutup kemungkinan pasti lu juga pasti ada aja yang nyontek ya. Dalam arti ya. Nyontek kan bahasa kasarnya ya. Terinspirasi gitu ya. Maksud gue, dan gak menutup kemungkinan juga lu juga jadi pionir pernah dong? Alhamdulillah mungkin benar. Iya kan? Akhirnya lu juga diikutin. Maksud gue lihat ujungnya nih yang pertama kalinya nih. Asal aja atau kan kayaknya mereka kali ini kan pasti viral semua kan? Alhamdulillah. Iya gak sih? Mostly ada itu yang ngatur bisnisnya gimana? Terkadang kita lihat ceritanya menarik gak sih mas? Terkadang let's say ada orang ditipu biasa gitu kan. Mbah Tupon yang tanda tangan surat tanah kan yang dibohongin tuh. CPNS pada mundur. Itu bisa, itu pasti. Sesuatu yang sangat sentimental, sesuatu yang mempunyai impact terhadap komunitas secara misalnya anggapnya seseorang tuh lagi dibohongin kayak tadi kan Pak Tupon. Itu pasti lebih gampang untuk
bukan viral ya, lebih gampang untuk orang mau share informasi seperti itu. Oh, ngerti gue. Iya, jadi kayak sebenarnya bukan lebih viral sih Mas. Seperti lu harus melihatnya adalah apakah berita ini orang mau share sebenarnya. Oh, itu. Lu kalau misalnya share sebuah video ke misalnya ke keluarga lu, pasti antara video itu lucu banget, atau video itu bermanfaat banget, atau video itu sedih banget, atau video itu bikin lu marah banget. Iya lagi. Sebenarnya ini doang gitu. Oh iya lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat emosinya nggak ada nih, gitu istilahnya agak susah gitu. Tapi kalau menurut kita ada sebuah berita yang sangat kayak kemarin nih, salah satu teman kita ada yang kayak istilahnya ada kejadian yang tidak mengenakan nih, dia naik taksi online gitu. Dia hampir dia masuk, terus di belakang taksi online itu ada orang. Dia di depan. Dia di depan, pas dia mau masuk kok dia lihat drivernya di depan, kok ada orang lagi di belakang. Terus dia nanya ini siapa gitu loh. Ya akhirnya dia gak berani masuk dong Mas, demi safety kan, keselamatan. Jadi sesuatu seperti itu kadang kita bisa pause. Seperti bukannya karena gue mau ngomporin taksi-taksi online, tapi lebih kayak pengingat untuk kita gak semua orang itu jahat, gak semua orang itu baik. Jadi kita harus tetap berhati-hati gitu. Lebih kayak public service announcement aja sih Mas, pengingat gitu. Itu apalagi stranger kan, kita nggak tahu. Meskipun katanya kan ada yang bawa keluarganya ya. Ya kan? Itu sering. Cuma narik penumpang kan bawa keluarganya gitu kan. Iya nggak? Ya terserah lah ya, selagi Rido sama Rido gitu yang naik atau penumpangnya kan. Cuma kan kayaknya kurang etis juga sih ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi lo harus lihat dulu sih Mas, kalau beritanya ini ada emosi, lu pasti bisa. Ini ada kemungkinan untuk naik dan dinikmati oleh orang. Oke. Berarti pendapatan lu dari endorse atau ads? Sebenarnya dulu sebelum COVID itu rata-rata dari endorse. Oke. Terus habis itu ketika COVID terjadilah sesuatu. Akhirnya kita diberi kesempatan untuk bikin event sebenarnya. Jadi dari event juga gede? Alhamdulillah waktu itu penyelamat kita pas COVID itu adalah event sebenarnya. Jadi kalau dirimu tahu, COVID lu di Jakarta kan? Lu tinggal di mana Mas? Gue Jakarta, Cibubur. Oke. Gue gak tahu lu tahu atau waktu COVID tuh kita bikin drive-thru rumah hantu pertama di Indonesia. Tahu lah. Viral itu. Iya, itu kita yang bikin sebenarnya. Oh, tuh yang bikin. Tahu gue. Sama satu teman lagi. Jadi itu percaya atau enggak, jadi waktu itu kan JKT gue umur 10 tahun. Dan di saat COVID itu gue ngomong sama ex-partner gue, ex-co-founder JKT gue ngomong ini udah 10 tahun di JKT gue, mau dikemanain? Karena kita COVID gak tahu dong Mas berapa lama. Kita bisnisnya sustain gak sih kalau misalnya amit-amit COVID ini 5 tahun atau 6 tahun. Gue ngomong dong sama dia kayak, gak mungkin nih, gak ada iklan, kita bisa shutdown. Lebih baik lu fokus bisnis keluarga atau kita masing-masing fokus bisnis lain lah. Karena kan masing-masing nanti akan ada keluarga gitu. Ya udah kita decide, lempar aja semua uangnya bikin event gitu. Rumah hantu drive-thru pertama di Indonesia. Wah itu gue cuma punya kesempatan 20 hari buat mikirin safety-nya, buat mikirin gimana jualannya. Yaudah alhamdulillah itu berhasil gitu. Jadi dibawa lah. Dan sekarang baru kita keluarin yang baru keluar minggu lalu, yang ini Mas, yang kereta hantu. Kereta hantu. Hantu ya, jadi kereta hantu yang ya karosel kuda-kudaan gitu. Ada aja idenya nih emang nih si Ian. Wah gue suka bengong sih Mas. Jadi tiba-tiba kayak tim gue ada ngomong, kok lucu banget nih kuda-kudaan. Terus gue bilang, itu jenius banget. Ngapain kita cari kereta? Yaudah kita cari kuda-kudaan aja deh gitu. Walah. Ya udah kita coba lempar. Kita bawa nih kuda nih. Dari mana ya kemarin kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Ya udah deh gue nggak tahu deh benar-benar orang suka atau nggak ya. Alhamdulillah orang suka gitu. Jadi itu kayak musiman, event-eventan doang di sebulan. Terus kita bakal pindah. Oh gitu. Sewa di sananya mahal. Ya lumayan sih Mas. Tapi ada beberapa pihak yang memberikan kesempatan untuk kayak kerjasama juga gitu. Dan kalau bikin event-event di mall-mall gini berarti kan ngegorengnya, marketingnya kan dari sebelum hari H dong. Bahkan H- sekian bulan kan. Kalau sekarang, dulu kalau Instagram sebelum berubah algoritmnya itu paling gampang H-3 lu masih bisa Mas. Atau nggak H-7. Apaan? Iya, lu tau kan kalau sekarang Instagram kan dulu kan lu lihatnya berdasarkan lu postnya kapan, gue postnya kapan ya kan? Jadi berurutan dong. Iya. Tapi kalau sekarang kan Instagram kan sesuai algoritma aja. Kayak misal post lu lebih rame dibanding misalnya post gue, pasti post lu akan lebih kelihatan gitu. Jadi kita JKT Go tahu ini kita harus butuh waktu biasa H-14 buat ngegorengnya. Gitu. Karena butuh waktu untuk video ini muter
di masyarakat. Jadi kayak video ini dapat 100.000 likes, ini kita dari post dari tanggal 28 April. Sekarang tanggal 7 Mei. Iya, udah hampir seminggu lebih. Tapi video ini masih naik gitu. Itu sih. Jadi harus ada masa jedanya juga mainnya. Oke. Ini keretanya, ini agak sedikit teknis ke mainan ya. Gue jadi seru sekali. Jadi keretanya ini kereta ada relnya, ada tracknya. Gak ada. Kita sengaja bikin gak ada. Loh, yang bawah ada mbak-mbaknya petugasnya gitu? Ada. Kita sengaja pakein masinis biar lucu aja. Wah. Karena di Bekasi, dia kan di Tambun tuh, dekat daerah Jababeka yang banyak industri. Ya udahlah, namanya pabrik tebu aja udah. Kadang-kadang banyak pabrik kan di situ. Oh alah. Dan kan biasanya kan kalau pabrik-pabrik gitu kan kayak dulunya pabrik yang bekas terbengkalai, iya, kan menyeramkan gitu ya. Bener. Jadi ya udahlah kita iseng-isengin. Jadi setnya benar-benar di dalam pabrik setnya gitu. Ini masih ada sekarang? Masih berapa lama lagi sisanya? Masih sampai Juni. Oh gitu. Awal. Lu langsung 3 bulan, 2 bulan gitu? Sebulan yang ini. Sebulan deh. Main apa kita kesana ya? Ayo. Ya boleh, nanti kita gitu. WhatsAppan ya sama tim-tim kantor seru-seruan deh. Kita seru-seru. goreng-goreng lucu-lucuan. Oke, anyway, balik lagi ke bisnisnya. Ya. Berarti kalau lu dapet ads, ya dari kayak, ya gue nggak tahu ya, kayak gini-gini kan pasti lu ada kolaborasi juga dong. Ini nggak, itu pure event lu sendiri? Ini pure event kita. Gue pikir kereta hantu kayak gini di Living World Tambun ya, Bekasi ya. Nanti kita ketemu di sana anyway ya, teman-teman ya. Kita ramaikan di kereta hantu pabrik tebu. Nah, untuk ads yang memang ditunggangi sama brand, yang tadi lu bilang adalah gue nggak bisa sembarangan naik. Tapi sementara lu butuh makan, lu butuh operasional, karyawan dan lain sebagainya. Mau nggak mau kan lu harus naikin kan. Nah, harus ada. Mereka udah siap bayar besar gitu misalnya. Terus gimana cara ngemitigasinya kalau ya elah ini mah pasti nggak ditonton? Apa sekreatif udah adu-aduan kreatif aja udah pasti viral? Aduh, gue takut kalau ngomong ini nih. Kenapa? Jadi dulu pernah ada, biasa gue ngerti lah kalau dalam setiap brand pasti ada yang mereka pingin sampaikan tuh apa. Pasti dong mas. Apalagi kan kalau misalnya mereka udah invest ke kita. Jadi kita biasa minta dulu nih, lu mau ngomongnya apa dulu nih yang paling penting. Terus habis itu kita ngomong, oke, kita bikin videonya seperti ini ya. 3 detik kan biasa paling narik apakah akan nonton atau enggak. 3 detiknya seperti ini. Terkadang banyak orang yang gak suka sebenarnya. Mereka mau ikutin manajemennya, pokoknya gak suka, mereka mau seperti ini gitu. Ya ngerti lah, mungkin ada yang gak cocok, atau mungkin mereka takut ini terlalu kontroversial gitu kan. Ya udah, tapi terkadang kita biasa, Kak, takutnya ini nggak naik. Kita ngomong begitu. Oh, apa adanya ya? Apa adanya. Ya udahlah, dia mau naikin. Ya udahlah Kak, kalau misalnya nggak naik, ya udah ya gitu. Ya udah, akhirnya kita coba naik. Tapi most of the time, gue juga nggak tega sih mas, gitu. Maksud gue juga gedek sebenarnya, kayak, aduh udah nggak naik. Jadi kita biasa kalau yang nggak naik, kita ngomong ke brandnya sekali lagi, Kak ini nggak naik, boleh nggak kita ubah dengan cara kita? Maksudnya kita coba kasih skrip yang pertama. Kita lihat kalau misalnya nggak naik lagi, ya sudah, gue take down lagi untuk kedua kali dan kita ngepost video lu, gue bantu boost deh pakai iklan atau pakai story gitu loh sebenarnya. Sebenarnya lebih beban moral aja sih mas gitu, karena gue nggak mau orang masang kita sih mas, kayak kita media gini, orang udah invest ke kita nggak enak kan mas, kita kasih mereka tangan kosong gitu. Seperti itu sih mas. Jadi ya udahlah kalau lu nggak mau coba, ya udah kita coba teknik lu dulu. Kalau misalnya nggak jalan beberapa hari, ya udah kita take down, kita repost lagi, kita perbaikin videonya, kita reshoot lagi videonya gitu. Wah lah, kos keluar lagi dong biaya. Iya mas, cuma kan ya bagi gua istilahnya itu sebuah trust yang harus gua jaga kan sebenarnya. Wah keren. Gitu. Ya tapi biasanya kalau udah di remake aman dengan gaya lu. Ya karena lu tahu ya yang tahu audiens kan lu sendiri ya. Rata-rata 80% aman gitu. Tapi tetap aja ada 20% yang nggak aman. Tapi kan yang tadi kita ngomong sebelum mulai mas, ada aja sebenarnya nggak aman. Mungkin netizen lihat gila 1,7 juta 1,6 juta followers, masa JKT gue yang naik cuma 200 misalnya. Kayak ini nih, misalnya kita lihat ngomong klinik gigi nih, mungkin yang naik cuma 225. Nah loh, ya kan? Cuman istilahnya this is actually a very very good dentist, karena gue juga pribadi ke sana gitu. Jadi waktu itu pernah ada salah satu contohnya klinik kecantikan yang tadi gue ceritain, yang cuma 300 like doang fotonya. Padahal udah di remake 3 kali, nggak naik-naik tetap 300. Terus akhirnya mereka datang lagi kedua kali untuk iklan di JKT Go. Lah kok repeat order?
Pas kita nanya dong, kenapa? Bahkan kita nanya, coy, kayaknya nggak berhasil deh, soalnya terakhir cuma 300 like doang. Terus dia ngomong, iya, cuma yang beli produknya tuh banyak banget sebenarnya. Dan salah satu treatment kalau beli klinik kecantikan lumayan kan harganya sekali treatment. Jadi ownernya dan brandnya cukup happy karena return yang mereka dapatkan dari pembelian produknya tuh banyak. Oh, karena kalau sales atau check out belum tentu dia nge-like. Bener gitu. Jadi sebenarnya angka ini ya udah mungkin, tapi ada juga kan Mas, misalnya let's say videonya rame, tapi ternyata orang nggak kesana. Halo Mas, JKT gue pernah bikin event, videonya rame banget. Kita lihat kalau nggak salah tuh ada 5 juta yang nonton tuh, 5 juta rame banget. Tapi gara-gara hujan lah, jauh lah tempat acaranya gitu istilahnya, akhirnya orang nggak dateng. Itu jadi kan kadang angka itu bisa menjadi sebuah ilusi. Jadi kita selalu ngomong ke brandnya kayak, lu ketika lagi post di JKT Go, lu lagi promo sama yang lain gak sih? Oh lagi nggak nih. Oh ya udah. Kenapa? Karena gue juga mau tahu dong, JKT Go efek gak sih sebenarnya buat lu? Gitu. Tapi kalau misalnya let's say dia lagi undang kita rame-rame nih sama media-media lain, kita nanya, lu ada jadwal posting nggak? Oh biasa kalau nggak ada, gue lebih kayak, boleh nggak kita 1 minggu sebelumnya atau enggak 1 minggu setelahnya gitu, buat lihat apakah kita tuh berhasil ngeboost atau enggak. Karena kalau lempar gue bersamaan kan kecampur dong Mas sama yang lain. Kita tahu dari mana yang paling berhasil dan mana yang tidak berhasil gitu loh. Sebenarnya ini gue ngelakuin ini buat bukan cuma buat pamer atau apa, cuma buat pelajaran buat JKT Go. Oh ternyata nggak efek nian karena kurang ini gitu. Sebenarnya kan kita harus selalu bergerak terus untuk belajar terus kan gitu. Oke. Kalau KPI-nya adalah likes, komen apa segala macam, lu pakai buzzer aja kan bisa, Bro. Yang penting kan klien happy, yang penting kan asalkan papa senang, om senang. Hah? Gak bisa sih gua. Lah, banyak ininya, Bro. Banyak platform. Gua nggak mau sebutin lah, banyak jasa jasa likes kan? Jasa likes. Iya. Ya, gue cuma nanya sih maksud gue. Gue sih nggak pernah punya pakai. Atau nggak beli likes atau gimana kan? Iya. Nah kalau misalnya gitu tuh ada satu matrix yang Instagram tuh pakai yang nggak bisa dibeli, yaitu number of shares. Kalau likes bisa? Ya likes bisa, comments bisa, jadi buzzer bisa. Tapi share nggak bisa. Karena I don't know why ya. Mungkin itu kayak, jadi terkadang masa di-share sama bot ya nggak mungkin juga ya. Lu pasti pernah lihat ya Mas, kayak let's say videonya ini yang like 25.000. Tuh. Biasa di TikTok nih sering terjadi. 25.000, tapi yang nge-share cuman 20. Mungkin gak sih Mas? Yang like tuh 25.000. Enggak sih. Ya kan? Jadi tuh kayak lu bisa lihat sebenarnya videonya itu tuh dibeli atau enggak likes-nya. Jadi kadang pada ngomongin kayak, dulu kita pada dibandingin sama salah satu media, terus kita diam. Ya sama ini rame loh. Oh iya, maksudnya hebat juga deh mereka rame. Kita belajar dong Mas. Tapi ketika kita lihat angka likes-nya, tinggi ya. Angka share-nya, lah kok kecil banget ya. Tapi lu nggak boleh. Gue nggak mungkin ngomong dong. Sangka. Siapa tahu emang nggak ada yang nge-share, Bro. Lu kenapa lu suudzon? Mungkin juga. Cuma tuh kayak dari rasionalitas itu terlalu jauh aja sih Mas sebenarnya. Tapi kalau orang nge-like emang udah pasti nge-share? Nggak, ini gunanya. Kalau orang nge-share udah pasti nge-like. Most of the time deh lu bisa lihat. Ini bisa lihat gak ya angka share-nya berapa? Nggak, coba logikanya dulu deh. Kenapa kalau likes banyak berbanding lurus atau minimal nggak sama lah ya angkanya ya, dengan share? Secara logik manusia aja, secara psikologis. Bagi gua kalau lu suka sebuah konten yang lucu banget, iya kan tinggal nge-like aja. Kenapa harus di-share? tapi rata-rata lu mau share gak sih ke temen lu atau lu save buat kasih lihat keluarga lu? Iya sih. Kita ngomong mayoritas ya, psikologis manusia. Psikologis gitu. Kalau gua nge-like itu rata-rata pasti kayak bagus nih kontennya. Means ada benefit nih yang lu dapetin gitu. Sebenarnya kita kira secara garis besar sih gitu Mas gitu. Oke. Iya sih. Tapi itu kan dari kasus yang gue lihat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat di JKT Go, yang gue notice kalau misalnya likes-nya itu sekitar 200, ya share-nya paling 100 atau nggak 50. Misalnya masih oke lah. Tapi kayak yang tadi yang kereta hantu itu 100.000 yang like. Kalau nggak salah share juga 100.000 kalau gue nggak salah. Dahsyat engagementnya. Lu nggak pakai ads tuh? Nanti kita biasa baru pakai ads itu nanti ketika minggu ketiga. Organik, udah mau habis. Coba gue lihat. Itu ada rumusnya lagi nggak? Kenapa harus pakai ads apa enggak? Terkadang kalau misalnya mau boost sih Mas biasa. Oh oke. Kelihatan nggak? Yang views 2,8 juta.
Lo collab post sama Living World Grand Wisata Kereta Hantu Bekasi, oke? Iya. Like-nya 102.000, share-nya 101.000. Buset. Buseng deng. Alhamdulillah. Nah, jadi kayak Beda 1.000 doang, bro. iya, biasa ada rasionalitasnya. Jadi Kalau komen gimana? nih, kayak misalnya gini nih yang jantung nih, kalau teman-teman lihat, yang like 1.100, yang nge-share 1.600. Yang mana nih, yang mana? Yang ini Mas, Thumbnailnya mana thumbnailnya? Ini. Enggak, thumbnailnya. thumbnail itu. Ini nih. Yang like 1.100, yang nge-share 1.600. Iya lagi. Ya kan? Ini ilmu baru nih, gue baru nggak lagi. Dan Coba. sebuah Oh iya. terkadang Mas, sekarang kalau kita lihat, yang gue lihat pattern dari JKT Go itu adalah orang tuh nggak mau like, orang maunya save atau nggak share. Kenapa? Kadang kan terkadang lu kalau misalnya lihat nih, kayak misalnya Informasi. ini masalah cewek sama cowok sih Mas. Biasa Ya. kalau ceweknya ketahuan, ngapain nih cowok gue nge-like foto-foto seksi Ya. gitu. Nah, tapi kan cowoknya kalau save nggak ketahuan kan. Tapi kan itu seperti kayak lu mengkonsumsi informasi nih. Misalnya ternyata kita mau ke klinik klinik kecantikan ini misalnya. Iya. Kan cowok juga kadang ada yang mau perawatan juga, tapi kan nggak mungkin dong dia nge-like. Kalau nge-like kan bisa kelihatan sama temen-temennya. Tapi kalau dia save kan temen-temennya nggak tahu. Gitu. Ya, Anda ngajarin hal tidak benar ya. Enggak. Yan, ini ada juga nih, Yan. Tuh, gue masuk ke postingan lu yang lu bawa kucing Pak Prabowo, Bobi Kartanegara, yang thumbnailnya dan juga header atau headline-nya di detik nolnya adalah langsung ditulis momen Bobi Kartanegara disambut fans di Pet Fest. Ya. Sebentar, ini like-nya 41.000. Gue tambahin satu deh, 40.001 ya. Ya. Nah, komennya 3.000-an, share-nya setengahnya bro, 18.000. Jadi like-nya 40.000, share-nya hampir 20.000. Lah ini kenapa fenomenalnya? Ya lu mau share apaan sebenarnya? Tapi sebenarnya gue punya satu teori sih sebenarnya. Tapi gue selalu ngomong sama tim gue. Setiap kali lu membuat sebuah konten, lu harus make sure orang yang nonton konten itu tuh makin pintar setidaknya. Lu pernah gak kayak misal lu makan di satu restoran, terus pasti selalu ada satu temen lu kayak ngomong begini, Mas Der, lu tau gak sih kalau sebenarnya tuh ayamnya ini tuh diterbangin langsung dari Jogja. Iya lagi, ada tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka menceritakan sesuatu yang sangat menarik, lu pasti akan inget orang itu siapa dan gila, dia pintar banget. Nah, jadi tuh gue bilang di setiap konten JKT itu tuh harus ada sesuatu yang bikin orang tuh makin pintar. Kalau that way, mereka lebih mau kayak, gue punya informasi nih yang baru mau gue share ke teman-teman gitu. I see, paham gue. Jadi sebenarnya gue bilang kalau JKT Go misalnya ada orang kalau ngomong restoran JKT Go, ini enak banget guys. Gue selalu bilang sama tim gue, lu jangan pernah bilang ini enak banget. Lu justru harus tanya kenapa ini spesial restorannya. Oh misalnya kemarin gue makan salah satu restoran, semuanya serba organik. Gue kayak oke, gue bilang gimana caranya. Tapi staffnya tuh bisa menjelaskan kejunya dibuat dari Yogyakarta. Mereka buat tepung untuk pizza itu semua homemade. Semuanya dia bisa jelasin. Pokoknya semua bumbu-bumbu yang dipakai itu semua dibuat di dapurnya sendiri. Di tengah kota Sudirman. Gimana? Maksudnya iya, maksudnya dan kita bisa lihat dapurnya. Itu kan menarik kan gitu. Tapi sekarang gue kalau cerita, gue kayak ngerasa bangga nih sedikit. Mas Dery pasti gak tahu nih informasi ini. Like, iya kan? Iya. Flexing dikit lah gitu. Iya. Itu psikologis manusia loh. Kayak dia ketika tahu informasi yang pertama di tongkrongannya, itu pasti dengan mudahnya bawa kayak, lu tahu nggak? Nih jarang ada yang tahu loh. Ini fun fact loh guys. Ini begini loh. Itu pasti kita rela bener-bener dia akan menjadi si paling tahu tuh saat itu. Dan dia akan mempromosikan restoran itu di mana-mana dan dia akan next time follow gua lagi dan melihat video gua. Apa ya informasi baru apa lagi nih yang bisa gue ceritakan ke teman-teman lain. Wah, ilmunya dahsyat nih. Berarti udah lu petain, itu ada SOP, masuk satu kalimat minimal, ada narasi bahwa kayak lu tuh miminnya tuh udah kayak jadi yang pertama yang tahu lah. Pertama yang tahu plus gua si pembaca jadi kayak merasa bahwa kayak oke, gua harus kasih tahu ke mini gue. Iya. Oke, gua harus kasih tahu ke teman gue gitu ya. Narasinya apa aja tuh? Biasa paling lucu adalah ya orang pengen tahu sejarah dari tempat ini tuh apa sih sebenarnya. Atau misalnya kalau kita lagi ngomongin misalnya kayak cek jantung tadi itu alatnya dari mana sih? Atau boleh nggak kita tanya alatnya tuh harganya berapa duit sih? Misalnya gitu. Terkadang ada yang pengen tahu. Sebenarnya iseng-iseng aja sih kayak nggak relevan kayak
Misalnya gue cek jantung, lu tau gak sih alat mesinnya tuh 4 triliun coy, gila. Gue cek apa cuma 2 juta. Gue dia balik modalnya gimana? Tapi meskipun omongan receh seperti itu akan menjadi sebuah conversation antara lu dan gue kan, Iya. baru gitu sebenarnya. Ini yang nggak kelihatan justru yang kayak gini-gini nih. Gitu. Asal posting-posting jadi homeless media, ikut-ikutan repost gitu kan. Tapi itu banyak banget kayak itu challenge juga kalau misalnya JKT Gold kayak kita diundang nih ke sebuah restoran, semua kita harus ngeliput hal yang sama gitu kan misalnya. Ya of course restoran ini mempunyai misalnya air mineral ini yang ditimba dari mana lah gitu kan istilahnya. Gua harus memberanikan diri untuk ngomong, boleh nggak gua nggak ngomongin air ini, tapi gue ngomongin menu yang lain yang tidak akan dibahas oleh media-media ini. Bukan karena gue nggak mau bahas air ini, cuma lu udah bakal kayak 30 orang ini udah bakal ngebahas air ini, at least harus ada satu orang yang membahas hal yang lain gitu. Boleh biasanya klien. Ada yang boleh, ada yang enggak. Terkadang ada yang kayak, nggak kak maaf manajemen maunya ini gitu. Terus gimana? Ya udah mau nggak mau ikut. Ya udah, tapi gue siapin stok aja. Kalau misalnya tiba-tiba dia bilang kayak nggak naik, boleh nggak gue repost, gue nampilin menu yang lain gitu. Jadi gue udah kayak, wah keren. Kita selalu cadangin gitu, just in case sebenarnya gitu. Ada mitigasinya nih, Mitigasinya niat nih baru harus nih. ada. Gue pikir lu cuma akun-akun kayak sekedar informasi doang. Soalnya Jangan harus ada backup plan-nya mas gitu. Kita harus selalu ada backup plan-nya, fase 1, fase 2, fase 3 tuh harus ada kayak next-nextnya apa gitu. Bahkan kalau kereta hantu ini kalau misalnya amit-amit kita post dalam 1 jam gak naik nih, wah cepet-cepet take down, terus harus dibikin ulang lagi. Tapi udah ketahuan sama audiens ya nggak naik ya gitu. Udahlah, paling lihat cuma berapa ribu orang doang, nanti tinggal dibus lagi. Itu kadang terjadi loh mas. Lu bisa, teman-teman mungkin bisa praktek di rumah. Terkadang Instagram nih ngepostnya sekarang nih jam-jam yang aneh, oh nggak naik, ya udah cepet aja take down, di archive, terus habis itu nanti di jam kapan atau besok di post lagi, bisa tiba-tiba naik. Duh, di archive-nya dibuka, show on profile. Enggak, lu jangan archive show on bikin profile. baru, bikin post ulang. Post ulang tuh maksudnya videonya tetap sama, captionnya sama, lagunya aja kadang lu ubahin, lagunya lu ubah gitu. Tapi sama sequence-nya. Jadi terkadang kalau Instagram melihat, ini sih dari pattern yang kita lihat ya. Kalau misalnya Instagramnya kayak melihat lu terlalu sama, bahkan lagunya sama, dia akan secara otomatis ngedetect, oh videonya tuh sama nih, apa bedanya gitu. Jadi kalau lu misalnya mainin lagunya dikit, dia akan at least ada variabel baru yang berbeda untuk lu, dia cobain naikin lagi. Kalau nggak mau pakai lagu, kayak ada Mosery CEO-nya Instagram jarang banget ya pakai lagu. Enggak, ini karena mungkin takutnya promosiin, takutnya rights atau takutnya apa? Bisa. Karena asal kontennya itu menarik untuk dilihat aja sih gitu. Dan tunggangan-tunggangan era-era Pilpres, Pilkada, itu kan sering banget ya. Maksudnya kayak lu agak serba salah gak sih jadi homeless media? Kadang ke kanan apa ke kiri ya? Bayarannya ini lebih mahal lagi, ini bayarannya begini lagi. Tunggu, gue harus klarifikasi. Gue tidak pernah dibayar. Masa? Sumpah demi Tuhan. Masa sih? Andaikan ya mas. Tapi sumpah tidak pernah. Cuma gak banyak gini. banget kayaknya tiba-tiba langsung berubah begitu. Akunnya kesel banget gue liatnya. Serius. Jadi waktu itu lucunya, ini gue tidak memihak siapapun di saat itu. Karena bagi gue gini, politik kan adalah sebuah hal yang demokratis, celah. Biar banget ya. Ya. Bebas lalu mau milih siapa, yang penting tuh orang becus deh nanti kerjanya gitu. Jadi waktu itu pernah lucu banget. Pilpres itu tahun berapa ya? 2024 ya? Iya. Tahun lalu. Kan tim konten kita ada 7. Nyebar dong. Jadi cara ngomong lu sama cara ngomong gue beda kan. Nah jadi pertama nih, dia ke paslon nomor 1. Gue gak mau ngomong nama lah. Dia yang ngelakuinnya tuh di International Stadium JIS. Iya, ngapain dulunya? Enggak, kita cuma ngepost aja. Kita cuma ngepost berita aja kali ya. Nge-repost berita, kalau apa namanya, karena di situ sudah dibilang antriannya itu sudah sampai Sunter dan macetnya tuh luar biasa. Asik lah buat berita lah ya. Iya, tapi sebenarnya yang menarik di saat itu kan hari itu kan bertabrakan dengan Imlek kan. Ya gue kan Cina kan gue Imlek. Jadi kayak beritanya juga masih relevan untuk kita mencari jalan alternatif. Jadi berita dibilang ini adalah kondisi, kalau gue nggak salah, ini adalah kondisi dari paslon nomor 1 di JIS gitu. Karena sampai di tol, salah satu tim gue ngomong jalanan apa sih namanya, parkirannya banyak yang parkir di pinggir jalan, jadi agak mengganggu gitu kan. Ya udahlah, namanya masalah parkir di pinggir jalan, lu mau bilang gue membantu gitu. Iya masih mengganggu lah. Nah sorenya
paslon nomor 3 tuh di GBK. Paslon nomor 2 di GBK. 2 GBK, iya. Teman gue, salah satu tim gue yang berbeda dari yang pagi itu, kita lagi mau liputan nih ke Ashta gitu. Sedang ada apa namanya? Gue gak ngerti itu apa sih namanya, kampanye terakhir ya di GBK. Disarankan untuk mencari jalan alternatif ya gitu. Ya Allah mas, gue habis didar-dar. Wah lu pasti dibayar nih sama paslon nomor 2. Paslon nomor 1 dibilangnya mengganggu. Oke. Nah paslon nomor 2 disuruh mencari jalan alternatif. Gue bilang sih ya udah mati, ya udahlah gue bilang. Itu lu terima bayaran dari 02 kan? Ya enggak lah mas. Oh enggak kan gue cuma nanya Yan. Oh. Ya mungkin untuk 2021. Dia call to action dari sekarang. Oh berarti emang narasinya tuh sepenting itu lu disangkanya Iya. berarti lu 02. Bahkan tuh kadang Diserang sama anak abah dong lu. ya begitulah. Kalau gue sih seneng-senengin aja kayak ya udahlah engagementnya lagi naik. Oke. Ya kita diem aja gitu. Tapi kan panas mas. Gue bacanya kayak ya Allah. Gue bilang mau ngomong A salah, mau ngomong B salah, mau ngomong C salah gitu. Oke. Ya di saat dulu gue sempet kayak panas sih dulu. Tapi sampai akhirnya kayak gue berpikir udahlah nggak usah ditanggepin. Semua orang punya opini masing-masing. Yang penting gue tetap netral dan tidak menggiring opini yang salah. Itu doang. Di hari itu gue jujur lagi sibuk Imlek. Jadi gue gak megang handphone gitu. Tapi waktu itu tim gue yang bertugas itu lagi gak ngerayain Imlek gitu. Jadi gak kepikiran mas. Memang sebenarnya gak kepikiran untuk membahas tiga-tiganya. Cuma kita lagi lihat reporting karena macetnya saking parah ya. Itu macet itu merupakan salah satu hal yang lumayan sering kita bahas di JKT Go sebenarnya. Oh asik ya main itu traffic ya? Lebih kayak infoin aja sih teman-teman kayak di sini macet nih, daerah kalian mana yang kena macet share di komen biar teman-teman lain nggak kena macet. Sebenarnya itu lebih kayak sense of like sharing aja sih mas, biar orang nggak kejebak hal yang sama gitu. Banjir juga kayaknya enak ya? Oh banjir sering. Iya kan? Maksudnya kalau untuk engagement ya? Engagement aja. Pakai kata-kata banjir. Tapi kita harus ada videonya juga sih mas biasa. Lah terus tim lu nyemplung dong. Kadang kalau yang kena ya udah pas lagi lewat aja langsung cepet-cepet dipretelin cepet di. Atau nggak pakai kredit aja punya orang videonya, boleh nggak? Karena ada yang begitu gitu. Kasih kredit gitu ya? Kasih kredit, yang penting kasih kredit gitu. Rumus-rumusnya apa lagi sih Yan? Kayak begini-begini nih homeless media apa segala macamnya. Keukur bahwa ini rame enggak. Oke lah kalau nggak rame kita archive, abis itu posting baru lagi. Tapi kan agak capek kalau semuanya begitu ya. Minimal kan dari awal kita udah tahu fundamentalnya kan. Tapi bener juga sih mas. Tapi lu nggak akan pernah tahu sih mas. Dulu nih percaya nggak? Dulu ada satu brand dia mempromosikan apa sih namanya itu bathtub. Apa sih bathtub yang? Iya bathtub. Bathtub ya. Bathtub yang tidak bisa pecah. Gitu. Keramiknya. Ya dia pakai bahan baru lah gitu. Mas, ya Allah itu tim gua ngerjain itu 2 atau 3 video sampai dirombak berkali-kali tuh nggak naik. Hah, kenapa? Karena di video 1 dan video 2 dia melakukan hal yang sama. Yang gue bilang tadi ganti lagunya. Video ketiga dia stres, dia ganti semua videonya. Dia nggak ngebahas bathtub. Dia ngebahas wastafel. Kan disuruh naikin produknya yang winningnya bathtub. Bener, tapi dia ngebahas wastafel. Kalau teman-teman beli wastafel ini nggak usah takut akan noda atau apapun karena bahannya berbeda. Baru dia sambungin ke bathtubnya. Jadi awalnya itu something yang relatable yang semua orang bisa baca. Oh, gitu. baru gue mau tanggepin tuh. Gue coba tebak ya, buat membantu teman-teman semua karena ini kan channel pengusaha. Kita tahu bahwa kita pengen keluar dari kemiskinan. Wah, jadinya kita benar-benar harus tepat optimasinya di kontennya nih untuk viralitas, untuk like, share, komen apa segala macam. Di marketing ada memang namanya customer behavior. Ya kan? Jadi dia yang memang kebanyakan orang dia melakukan dan relate sama apa yang kehidupan sehari-hari. Yes. Bathtub bro, sorry bro. Bukannya gimana ya? Mungkin rumah-rumah tertentu aja ada bathtub kan. Jadi begitu ada kata bathtub, apaan sih gua gak ada bathtub? Bener, itu kuncinya. Kalau wastafel oke lah ya. Gitu, relatable kan? Iya, gitu loh istilahnya. iya. Dan gak gitu mahal untuk kita beli sebenarnya gitu loh. Jadi itu relatability di awalnya. Lu relate gak sih sama produk ini? Kayak apa namanya yang tadi video si Bobby, pertanyaan pertama yang gue jawab itu adalah apa ya gue tanya? Pokoknya pertanyaannya harus yang mau hook orang untuk nonton. Coba aja klik apa ya? sambil belajar kita nih. Ini kan JKT Go Special Interview Bobby Kertanegara. Nih pertanyaannya adalah perasaan ayah Pak Bobby
ketika masuk istana pertama kali. Wah, iya. Gitu. Ya sebenarnya bisa lebih kontroversial tapi nggak usah lah ya. Apa gitu. tuh kalau boleh tahu? Nggak ikutan. Nah kan gue nanya, maksudnya apa perasaanmu ketika kamu kejebak macet di GBK dan tidak mendapatkan jalur alternatif gitu? Benar. Bisa aja begitu. Atau misalnya kayak apa? Sebenarnya pertanyaan terakhir adalah apakah lu berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2029? Dia makar majikannya sendiri, dimakar. Tapi maksudnya kalau gua ngepost itu sebagai video awal, sebagai adegan awal, pasti lu lebih gampang, ih lucu nih videonya. Yeah. Dan lu akan menunggu momen dimana gua nanya itu ke Bobby. Sampai Bobby apa sih jawabannya, meskipun kita tahu dia gak mungkin jawab, cuma lu pasti penasaran dengan adegan-adegan itu sebenarnya. Jadi video awal itu sangat penting gitu. Di detik ketiga, keempat, kelima ya? 1, 2, 3 itu paling penting. 1, 2, 3 Gak boleh miss sedikit pun. Tapi emang udah pasti ada jaminannya ketika 1, 2, 3-nya kuat banget dia nonton sampai akhir juga. Kalau dia kabur di tengah jalan gimana? Berarti itu bukan customer yang tepat. Dan call to action di akhir biasanya kan? Iya. Atau di caption? Biasa di caption. Jangan terlalu. Terkadang kalau gue lihat memang ada beberapa konten yang selalu dibilang call to actionnya terakhir. Tapi bagi gua, untuk kita kan maksudnya lumayan mengkonsumsi konten banyak kan mas. Gue lebih prefer untuk ditulis di caption. Jadi kalau gue gak mau nonton video sampai akhir, at least gue tahu apa yang akan gue antisipasi. Worth it gak sih gue nonton video ini selama 1 menit? Gitu. Jarang kan mas nonton 1 menit? Oh ya enggak sih. Ini video Bobby tuh 1 menit 5-2 menit loh mas gitu. Tapi ternyata banyak yang mau nonton karena lucu aja, for fun. Gitu. Oke. Cuma kan kalau video bisnis sebisa mungkin kalau bisa di bawah 30 detik. Di bawah 30 detik. Di bawah 30 detik ya. Karena keputusannya mereka belum tentu nyampe 30, mereka cabut. Kalau misalnya mereka merasa 30 detik aja tuh udah kelamaan. Bahkan kalau lu yang bikin videonya sendiri lu merasa kelamaan, lu pasti udahlah jelek gitu. Lu harus mau gak mau buang. Dan kalau misalnya let's say, tapi informasi gue banyak, ya udah bagi di video kedua gitu loh. Gak usah semua dicengkramin di video pertama kan gitu loh. Buat bahan konten kedua aja gitu. Wih dahsyat. Jadi ternyata lu juga harus tahu apa itu yang ada di benaknya audience, ya kan, dan lain sebagainya. Berarti lu kayak ada community ya kayak gini-gini ya? Sebenarnya gue belajar ini ketika jadi kasir di rumah hantu. Percaya nggak? Apa hubungannya? Oke. Jadi ketika gue belajar ini tuh pas COVID. Jadi ketika gue bikin rumah hantu kan kita bikin banyak nih, sama salah satu partner kita bikin di Manado, Makassar, Palu, Lampung. Gue main tuh mas, gue jualan jadi penjaga kasir. Dan gue selalu mendengarkan ketika mereka udah keluar, kuntilanaknya kok begini gitu. Dan lucunya itu mereka selalu kasih tahu apa yang mereka suka ke lu. Misalnya mereka ngomong ini, mas kok gak ada yang kuntilanak dari bawah kasur sih? Kan kita takut jatuh kalian gitu. Terus habis itu orang ketiga ngomong lagi, orang keempat ngomong lagi, orang kelima ngomong lagi. Oh, kalau kita nggak taruh tuh kuntilanak di bawah kasur mas, mereka bakal bilang lu punya rumah tuh jelek. Jadi langsung gue iseng, besok gue suruh tim kreatif, pasang dong kuntilanak di bawah kasur. Langsung semua pada bilang, gila serem banget gitu loh. Lu harus setidaknya kasih orang apa yang mereka expect sebenarnya. Lu harus tangkap itu. Lu harus tangkap itu. Kurang lebih orang suka gak sih dengan ini gitu loh sebenarnya. Oke. Jadi kayak sama halnya kayak kereta hantu. Pertama durasinya 5 menit. Gue main 5 menit aja bosen mas. Terus habis itu gue paksa semua tim gue yang Jakarta, gue dari Jakarta semua ke Bekasi main. Terus gue dengerin reactionnya. Pada bilang kelamaan gitu. Jadi langsung kita harus cut. Ketika di cut, terus kita praktekin ke pendatang dan pengunjung awal, mereka langsung bilang bagus, pas gitu. Jadi berarti time itu tuh sangat berarti gitu. Kelamaan tuh boring maksudnya mereka? Boring. Lu nonton film setan 5 menit setan nongol terus, lu juga kayak gak bakal takut sama tuh setan kan? Iya. Nongol terus udah gitu. imun. Capek gitu loh. Tapi setidaknya kalau dia nongol sesekali, terus ada animonya, ada hype-nya, klimaksnya, dar gitu. Lu pasti kayak lebih kayak gila, parah nih, itu pocong, lalalilila. Jadi kayak lu harus bikin antisipasinya. Jadi sama halnya kayak video. Orang tuh bakal ngerti gak ya video ini sebenarnya dari bahasanya, yang lu pingin tunjukin tuh apa gitu.
Wah, gile. Gitu. Memang kalau ngomongin bisnis, apapun industrinya, kita harus menyasar audiens lu, customer lu suka apa enggak. Jadi kita bikin produk bukan buat kita, teman-teman. Benar. Buat customer. Dan customer butuh atau enggak? Iya. Sama halnya dengan di travel umroh gue, bro. Gue tuh harus ngecek, ini jamaah suka apa enggak ya? Happy nggak ya? Kan kayak gitu kan. Nggak bisa gue bilang tenang aja, gue ajak jalan ke sini aja deh. Tenang aja, kayaknya begini deh. Habis ini kita langsung ziarahnya ke sini deh. Itu menurut kita kan. Benar. Nah, ya akhirnya gue kepikir bahwa begini, oh iya ternyata begitu di musim dingin umroh itu butuh yang bener-bener satu pakaian yang menghangatkan. Nah, akhirnya alhamdulillah gue disupport nih. Kayak gini nih, tuh jaket yang gue pakai. Ya kan, Custom. ini iya, jadi bisa di custom dan ini sesuai dengan kebutuhan apa yang disukain sama customer. Ya. Dan ini menjadi satu uniform atau seragam travel kita yang ternyata ini menjadi daya tarik bahwa ketika gue berangkat, gue juga dibantu kok ketika kondisinya Saudi lagi dingin-dinginnya. Benar, itu penting. Iya, daripada dikasih jubah doang. Nah ini ya satu layanan yang dari kita memang banyak yang diincar. Tapi kita dapat jaketnya kan. Terima kasih atas apresiasinya. Thank you. Nah ini loh ya, jadi bordirnya rapi, tetap bisa dibilang menyasar kepada Gen Z, ke milenial. Jadi orang kan mindsetnya kan kalau umroh kan kayaknya serius banget ya gitu kan, pakai pakaiannya. Tapi tetap kita bisa santai di sana, eksklusif, bisa custom sendiri nih. Jadi buat komunitas di kantor lo juga bisa nih. Tuh, seperti yang jaket gue pakai. Ini kan Kak nih, tuh kasih solusi. Nice. Kasih umroh. Ini Keren. bisa dipakai di pesawat juga nggak sih? Iya. Ya kan? Memang biasanya kita kalau berangkat tuh rame-rame kita pada pakai di pesawat kayak Bagus. begini karena dingin banget kan. Ya. Kalau kayak Saudi Airlines kan nyaman banget tuh. Buat tidur juga oke. Nah, bahannya juga nggak sembarangan. Ini premium eksklusif. Jadi waktu bikinin ini kan buat kasih solusi nih, kita pengen pokoknya gue nunjuk satu orang yang atau satu vendor yang memang udah betul-betul berpengalaman. Karena kan yang pernah ada Raja Sulawesi ikutan travel umroh gue, masa gue kasih jaketnya yang bukan yang spesial terbaik. Jadi rata-rata begitu orang-orang yang penting lah yang alhamdulillah di travel umroh kita. Nah ini gue pilihin sendiri motifnya, bahannya dan lain sebagainya. Adem dipakai tetap kelihatan premium. Nah ini luar biasa sih. Jadi kalau teman-teman pengen samaan kayak gua atau punya brand atau punya komunitas, nah langsung aja nih ya, atau bisnis apapun itulah bentuknya, lah hadiah, merchandise, lu langsung nih mendingan saran gua, lu langsung hubungin Syamana. Ya enggak, Syamana jaket keren. Khusus buat lo lagi nonton episode kali ini, lu cek aja keterangan di deskripsi di bawah nih ya. Ini untuk teman-teman yang lagi nonton, bukan yang lainnya ya. Atau lu share ke teman-teman lu juga boleh. Lu dapat free merchandise dari Kasih Solusi X Syamana. Wah, keren. Cek aja nih desain-desainnya seperti apa yang kece nih. Instagramnya @syamanajacket. Keren. Kalau ngomongin komunitas kan rata-rata pasti kayak begitu tuh bro. Soalnya kan mereka tuh pengen diservis luar biasa, mungkin jaketnya, merasa memiliki apa segala macamnya. Ini kayak service sih, kayak lu masuk hotel kayak orang inget nama lu, atau misalnya orang ngasih lu kayak, Mas Dedi mau pindah kamar ya, atau Mas Dedi mau butuh bantal apa. Maksudnya cuma ditanyain hal kecil aja tuh udah kayak pasti impress banget gak sih? Iya. Kayak tadi misalnya kayak di lagi-lagi travel umroh, lu dikasih ada beberapa pesawat yang nggak ngasih selimut. Ya, ada juga yang ngasih selimut kan. Bener, itu sering banget. Nah itu makanya kalau lu punya perusahaan apa segala macamnya, lu kasihnya yang bener-bener yang berarti buat dia, nggak cuma sekedar, mohon maaf ya, bukan berarti gantungan kunci itu udah nggak works lagi. Bener. Bukan berarti begitu ya. Tapi lu cek lagi deh, apa iya mungkin di zaman sekarang orang dikasih merchandise-nya di perusahaan apa segala macamnya gantungan kunci. Kalau gue rasa kan ya, kalau memang masih cocok silakan. Ya. Nah, tapi kalau gua nyasar kepada jaket barang sama Syamana tadi, dikasih ini kan mereka bisa pakai harian juga kan. Setelah lu memikirkan sebuah produk yang membantu mereka di saat perjalanan itu gitu. Wah, keren. Nah, terkadang gue juga liatin sih mereka pakai baju tipis amat ya naik pesawat, gue bilang gitu. Iya. Kasian juga kalau kedinginan gitu. Nah itu memang Syamana solusinya. Mantap. Dong perpanjang lagi lah pakai. Lanjut lagi JKT Go. Jadi kedepannya lu ada monetisasi kemana bro? Soalnya kalau gue ngeliatin di bio lu ini ada Teng Go. Ten. Sebenarnya Ten ada Bandung Go. Oh, lu perwilayah ya bro? Iya, kita ada Bandung sama Surabaya. Yang lucu itu tuh sebenarnya Ten. Ten apa sih? Coba buka deh, gue penasaran. Ten itu tuh adalah gue lagi mau ngebentuk ini sih mas, kayak semacam, jadi Ten itu tuh dimana teman-teman, hobi lu apa mas? Apa olahraga atau yang lain? Olahraga futsal gue main.
pasti lu punya futsal pasti punya beberapa grup kan. Iyalah. Iya kan. Gue main di sini di grup-grup itu. Nah. Gua ada beberapa grup main futsal. Nah, tapi kan semua orang mempunyai minat masing-masing. Kayak misalnya istri lu misalnya hobinya apa gitu istilahnya. Misalnya dia bilang, gue suka banget sebenarnya ngerajut boneka. Dia mungkin ngajak lu. Nggak mungkin kan. Tapi kan alangkah baiknya kalau dia misalnya punya hobi tersendiri, di mana dia bisa ketemu teman-teman baru yang mempunyai minat yang sama sebenarnya. Iya, kayak gini gak usah jauh-jauh. Istri gua sama istrinya partner gua, dia mau bikin baju lah atau fashion. Kan kadang gue juga bingung ya, fashion cewek diskusi ke gue kan. Iya. Udah lu bikin aja sama para bini-bini ini deh gitu kan. Gue mikirnya begitu aja gue. Iya. Karena memang apa hubungannya? Jadi sebenarnya tuh Tenten itu lebih kita pingin kayak misalnya komunitas buat warga BSD Gading Serpong. Atau enggak misalnya kayak orang yang suka lari kita gabungin jadi satu. Orang yang suka gaya hidup minimalis kita gabungin jadi satu. Seru. Sebenarnya lu tuh bisa kenalan. Sekarang gini, sebenarnya cerita itu ini lucu banget. Jadi itu salah satu tim kita itu mempunyai hobi yang lumayan aneh, yaitu membaca. Bukan aneh lah, yang lucu adalah dia suka banget nontonin dan mengoleksi buku-buku apa sih namanya komik-komik Jepang, manga gitu istilahnya. Tapi itu dia malu untuk sharing, dia takut diketawain sebenarnya. Terus gue bilang, kenapa lu harus malu? Gue bilang gitu, semua orang mempunyai hobinya masing-masing kok, nggak perlu ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Tapi dia tuh, gue cuma menyadari dia tidak punya teman untuk bercerita dan berbagi mengenai keseruan komik yang dia baca ini. Oke, ya karena kan kalau di saat itu di orang-orang di sekitar kantor yang nggak ada yang suka manga-manga, dia mau cerita ke siapa gitu. Ya udah, gimana kalau kita bikin tempat di mana lu bisa ketemu teman-teman yang menyukai hal yang sama. Lu ngumpulinnya gimana? Kok seru banget? Baru mulai sih Mas. Jadi kita cuma kayak lagi ngumpulin kayak komunitas gaya hidup minimalis bisa follow akun-akun ini gitu sebenarnya. Tapi nanti hopefully kita bisa gabungin mereka jadi satu sebenarnya. Nanti ujungnya muaranya adalah per community mereka jadi bisa ketemu satu sama lain. Iya, tapi secara private. Karena gue merasa social media berkat buat kita semua di mana kita nggak kenalnya bisa kenal kan Mas. Iya. Gitu. Tapi kan some part adalah gue berharap nggak semua hal gue umbar lah di sosmed gitu lah. Dan gue ketemu secara private gitu lah. Jadi mereka bisa ketemu-temu, ngatur-ngatur meet up aja sendiri. Ini gitu. asik banget ya. Baru tahu gue ada semacam ini. Dan ini gue ngelihat bahwa ternyata bisa menyelesaikan masalah orang-orang yang sebenarnya nggak pengen dikasih tahu secara publik ya. Ya gue nangkep nih. Kayak, ya ini aja. Gue mau ngomong hampir gue keceplosan gue tahan. Karena iya juga ya. Kayaknya mostly di diri manusia ada hal kayak begitu deh. Kayak contoh deh. Mungkin ada Tiara atau siapapun itu ya yang di sini. Kayak kan nggak semua hidup secara gamblang kita harus diketahuin kan? Benar sekali. Itu kan, gue coba translate begitu kan? Iya, gue ngerti. Lu setuju nih? Karena gue punya ada sesuatu yang ya pasti semua juga punya bro. Ya kan? Kayak lu silakan kupas diri gue di ranah UMKM, di branding, marketing. Tapi gue ada beberapa yang gue nggak pengen orang-orang juga tahu, ada lah. Nah itu gue pengennya tuh sharingnya sama orang-orang tertutup aja ya. Iya. Yang tidak akan judge lu, tidak akan menilai lu. Baik, gue nggak ada hobi yang salah, itu kan lucu-lucuan aja. Ya memang orang mempunyai minat yang tersendiri gitu loh. Ini asik loh. Kayak gue nggak tahu ini bisnis model atau apa, tapi kayak paradoksnya bro. Jadi di saat sosial media tuh kayaknya semuanya harus orang tahu. Semua tertutup. Tapi ada sosial media yang harus ditutup. Ada beberapa yang orang-orang nggak tahu. Bener. Jadi kita lagi ngembangin nanti di mana lu bisa bikin grup sendiri untuk hobi ini. Lu bisa accept siapa yang bisa masuk grup lu dan siapa yang tidak. Gitu. Kayak dulu Path ya? Path ya seperti itu. Kan cuma 500 orang doang yang cuma kita doang yang tahu nih. Gue mendarat di mana, arrive di mana, kan gitu-gitu kan. Ya. Tapi ini semua orang ngomongin minat ini, minat yang sama sebenarnya. Terus daftarnya ketahuan juga dong ujung-ujungnya? Enggak, kita lagi mau buat ini gimana anonim. Ini lagi menjadi sebuah riset. Apakah kita harus membuat ini menjadi sebuah anonymous atau orang harus memakai nama asli mereka? Kalau nama asli kan pasti orang nggak mau dan nggak comfortable. Berarti kita harus mungkin opsi menjadi anonymous dalam beberapa halaman lah, misalnya gitu. Dan ini kalau nggak salah mungkin kayaknya bisa dipakai juga di era niche atau positioning di zaman sekarang. Contoh, lu tau lah pasti kan kalau bangun personal branding, konten itu harus niche, harus fokus. Lu harus jadi spesialis bukan generalis.
Dan ya, oke lah ini bukan aib tapi lebih kepada kebutuhan. Gue tuh pengen share sesuatu tapi takut ganggu niche gue, audiens gue. Ya. Iya kan? Ya. Jadinya ya udah mau nggak mau gue udah terjun di UMKM atau marketing apa segala macam. Tapi sebenarnya gue ada sisi lain yang dibalik ini semua. Tapi gue nggak pengen ngerusak feed gue. Gue pengen asik aja santai di luar dari niche audiens gue udah kebentuk nih. Benar. Kan kalau gue campur aduk lagi ke yang lain kan jadinya rusak niche gue. Itu. Oh itu caranya. ngumpulnya jadi di situ. Iya. Untuk mengetahui sisi Mas Dery yang lain itu apa sih sebenarnya kalau lo mau buka di situ sebenarnya gitu. Ya. Sebenarnya kita lebih memberikan orang dulu waktu itu di salah satu platform Jakarta Go pas Covid, gue pernah membaca sebuah artikel menarik. Waktu itu di Amerika, Mas, ada satu website, gue lupa namanya apa. Dia tuh setiap seminggu sekali dia akan ngepost di homepage-nya rahasia terbesar orang yang dikirim ke dia melalui email secara anonymous gitu. Oke. Secara psikologis waktu itu pernah ada yang ngebahas kalau semua orang tuh mempunyai rahasia masing-masing. Pastilah. Bener kan? Iyalah. Tapi itu terkadang orang tuh selalu menganggap kalau rahasia itu adalah hal yang sangat jelek gitu. Dan ujung-ujungnya menjadi sebuah beban yang disimpan oleh orang itu. Dan orang itu ujung-ujungnya jadi depres lah, emosinya terganggu atau apa gitu. Tapi kalau semakin lu menceritakan sebuah rahasia ini ke orang dan orang itu sebenarnya oh ya udahlah santai aja, lu lebih kayak ada rilis plong. Terus habis itu gue bilang, ayo ada yang mau share nggak secretnya masing-masing. Jangan biarin secret ini menjadi batu sandungan dalam hidup lu sebenarnya. Gue iseng Mas ngepost itu, Mas gue dapat 2000 rahasia orang. Tapi jadi ketahuan namanya dong. Oh kan enggak? cuma gue doang. Dan itu pun gue bilang lu mau ngepost dari akun second itu juga gak apa-apa. Gue tidak akan bilang ini akun siapa. Ya pokoknya udah ada berita cerita rahasia ini. Benar. Lo mau pakai akun siapa, mau pakai second account, terserah. Tapi yang penting gue memegang ya gue juga gak mungkin hafalin satu persatu kan. Masalah gue cuma memegang prinsip gue tidak akan share. Jadi ada yang masalah KDRT, masalah gak jadi nikah, masalah ribut sama keluarganya sendiri, sama bapaknya sendiri, masalah keluarga banyak banget Mas. Itu ridiculous sih, kayak masalah yang gue tidak nyangka ada di dunia itu. Saya kayak, kok ada ya gitu. Dan banyak DM yang masuk seperti ngomong waktu itu ada satu kasus KDRT gue ingat banget. Terus ada satu cewek juga ngomong, gue juga selamat dari KDRT, please ngomong ke orang ini dong. Kalau dia mau ngomong sama gue dan butuh kayak support, bisa reach out gue di akun Instagram ini gitu. Dan gue sampaikan ke orang itu. Gue sih gak follow up apakah mereka ngomong. Tapi alangkah bagusnya gak sih Mas, dimana seseorang ini kayak merasa hidupnya tuh tidak ada yang bantuin, tapi ada seorang stranger yang mempunyai masalah yang sama dan selamat, dan dia bisa menyelamatkan orang ini hanya dengan mendengarkan dan membantu gitu loh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kalau kita minta tolong sama orang yang kita kenal kan jadi canggung ya. Iya. Oh ternyata lu kayak gini sama orang ini. Oh ternyata lu naruh hati di kayak gini apa segala macam. Tapi kalau orang stranger tapi benar-benar purely semuanya pengen bantu masalah orang, tapi gue juga nggak pengen tahu lu pakai second account aja silakan. Dan gue mau ngubungin orang ini tuh kayak sungkan, malu, segen, males gue apa segala macamnya. Coba deh tolong hubungin dia sama-sama second account gitu ya. Iya, ya udah ngomong. Lu nggak perlu meet up, tapi kalau lu bisa ngomong, lu juga pakai telepon lewat Instagram, lu juga nggak akan tahu dia siapa kan sebenarnya. Ya kan. Jadi itu sih Mas yang gue pingin bikin dari komunitas ini, karena gue merasa semua orang kadang nggak bisa lepas mau ngomong satu hal tuh kadang gue butuh seseorang yang mengerti gue deh dalam situasi ini. Itu sih harapan Tenten dibuat gitu. Keren. Ya ada Tenten, ada apa lagi tuh niat-niat baiknya Ian sama timnya nih. Ada Bandung Go, ada Surabaya Go, live at JKT Go. Itu kekonyolan kita aja sih. Misteria, ini yang hantu-hantuan ya. Apalagi sih itu Esko, apalah macam-macam. Lu coba cek aja di sini ya. Ya. Pokoknya nanti kalau ada update-update lebih lanjut, bro, nanti seru sekali nih. Lu juga pakai link.id ya? Oh iya, gue baru tahu kali juga pakai. Keren itu platform yang bisa buat affiliate juga digital product. Iya, gue baru tahu. Iya. Nice. Siap. Kalau gitu, ada lagi bro yang mau tambahin buat teman-teman semua, terutama di bisnis, media ya, yang dari kita bahas ya. Monetisasi udah kali tadi ya. Cuma mungkin ini sih, kayak orang selalu merasa gue nggak berani mereka nggak berani share cerita mereka sendiri gitu. Sebenarnya share aja lah gitu. Kalau orang ada yang pernah ngomong sama gue, lu dikasih cerita ini sama Tuhan karena lu bisa ngebantu orang lain yang mempunyai masalah yang sama. Jadi siapa tahu lu bisa ngebantu orang lain kan.
Keren. Rinding. Ian Erianto, mantap. Dari tahun 2013 bro, kita tunggu gebrakan-gebrakan JKT Go buat brand-brand kalau mau deal-dealan. Insyaallah. Tadi udah tahu lah kinerjanya kawan-kawan dari JKT Go ini seperti apa, jadi ya monggo lah. Terima kasih Iya, Mas. jangan lupa-lupa gue aja lah kalau gitu kan. Gue mah gak usah muluk-muluk, kasih fee lah gue kalau ada agency fee. Iya, boleh, Ya kan Mas. 99% lah. Kita kasih solusi.